Ketiga. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti beriak. Izinkan saya mengucapkan salam pada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala walidina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Siti Fatimah SPD selaku Kepala SD Negeri Sonorejo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sonorejo, yang kami hormati penjaga SD Negeri Sonorejo serta siswa SD Negeri Sonorejo yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya melaksanakan diseminasi modul 1.4 penyebaran budaya positif dalam rangka memenuhi salah satu tugas program pendidikan guru penggerak bersama saya Ida Hartikaningsih, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pati. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, kita diberikan kesempatan untuk hadir di acara hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara diseminasi penyebaran budaya positif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, diseminasi budaya positif atau pemaparan materi. Yang keempat, diskusi masalah. Yang kelima, kesimpulan, dan terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dengan bacaan basmalah, semoga dapat memperlancar acara pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Siti Fatimah selaku Kepala SD Negeri Sonorejo. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Sonorejo, khususnya Bu Ida yang pada pagi hari ini telah melaksanakan diseminasi dalam rangka memenuhi tugas guru penggerak. Yang saya cintai anak-anakku yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita bisa mengikuti diseminasi dari Bu Ida, yakni menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif sekolah. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat lindungan Allah SWT dan bisa mengikuti acara pagi hari ini nanti sampai selesai. Bapak Ibu serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, yang pertama kami selaku kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ida yang telah melaksanakan acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan
penyampaian diseminasi pada siang hari ini bisa berdampak positif kepada kita semuanya, khususnya bagi Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak kita. Yang selanjutnya, mudah-mudahan dalam pelaksanaan pada siang hari ini memberikan motivasi kepada Bapak Ibu Guru yang lain untuk segera mengikuti program ini, khususnya adalah program guru penggerak. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu Guru yang lain juga nanti untuk segera mengikuti program ini, karena program ini merupakan istilahnya program dari pemerintah yang wajib diikuti oleh peserta didik. Kami lagi untuk wajib untuk Bapak Ibu Guru, terutama yang masih muda-muda. Di samping itu, mudah-mudahan dengan Bu Ida mengikuti guru penggerak juga bisa berdampak positif pada proses pembelajaran di sekolah, semakin maju, semakin berprestasi. Itu yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Semoga dengan sambutan beliau kita semua dapat memiliki pengaruh yang baik dan dapat mengikuti apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya adalah diseminasi. Sebelum tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi anak itu sudah memiliki kodrat sendiri, yaitu kodrat alam sesuai lingkungan hidupnya, dan kita tugas guru hanya mampu menuntun anak menuju kodrat mereka. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan ini adalah konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini, yaitu diantaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke. Pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran
untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini maksudnya setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing dan kebutuhan mereka itu berbeda, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita mengajar di kelas, kita harus menggunakan pembelajaran diferensiasi sesuai kebutuhan yang dia butuhkan. Seperti itu. Next. Oke, sekarang untuk agar tidak tegang ya Bapak Ibu, kita coba bermain berpasang-pasangan dulu. Kita cari pasangan. Oke, misalnya Bu Hendri dan Bu Sus boleh maju ke depan sebentar. Dan juga Bapak Ibu semua berdiri dengan pasangan masing-masing coba. Kok saat kode sing kamera aja ibu jahat. Oke, sekarang kita bermain buka tangan ya Bapak Ibu. Nah, saya minta Bapak Ibu mencari pasangan satu orang, berarti ada dua orang, Ibu A dan B. Coba sekarang misalnya khusus boleh minta tolong maju ke depan. Satunya lagi Bu Hendri boleh maju ke depan. Oke. Ini saya beri contoh dulu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang di belakang juga sama melakukan hal yang sama. Misalkan Ibu Sus sebagai Ibu A. Ibu Sus bertugas mengepalkan salah satu tangannya. Kemudian dia harus mempertahankan kepala itu sebuah amanah, ibarat sebuah amanah yang ingin dijaga dari apapun. Dia harus bertahan. Walaupun ada halangan, rintangan yang menghalang, yang menggoda ya. Sedangkan Ibu Hendri adalah Ibu B. Dia berusaha mengganggu Ibu A, khusus tadi boleh mengganggu, boleh menghardik, boleh memarahi, mengiming-imingi, terserah Ibu Hendri. Dan nanti coba kita praktekkan selama beberapa menit apakah Ibu Sus nanti bisa bertahan untuk tetap mengepalkan tangan atau tergoda dengan rayuan Ibu Hendri. Silakan. Boleh Bapak Ibu yang lain juga praktek semua, boleh. Bapak Sulistiono dengan Bapak Rudi, kemudian Bu Siti dengan Bu Jumianton, terus Janita dan Kaila. Yuk semua yang sudah praktek ya. Sudah kita praktek ya. Yuk, yang tak boleh kanan boleh kiri. Silahkan boleh kanan boleh kiri. Kita sepakat aja kanan apa kiri? Kita sepakat aja kanan apa kiri yang dikepalkan? Kanan, oke. Kanan ya. Ibu A, siapa Ibu A? Itu yang Ibu A. A berarti mengepalkan tangan yang A. A mengepal tangan. Butut, khusus. Siapa yang mengepal tangan? Kaila, sama Pak Ris atau Pak Rudi? Oke, Pak Ris ya. Oke, berarti Ibu B, Bu Hendri, Bu Siti, Janeta, sama Naira dan Pak Rudi adalah orang yang mengganggu ya, menggoda. Oke, 1 menit boleh? 1 saya beri apa ya? 1. Berapa waktunya, Mbak? 1 menit. Oke. 1. Kalau mana 1 menit? 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu. Tepuk tangan semua. Boleh duduk kembali. Oke, dari pelajaran dari permainan yang kita lakukan, dari apa yang dilakukan Ibu A yang berusaha tetap mengepalkan tangan walaupun digoda oleh Ibu B, itu adalah sebuah posisi kontrol, di mana Ibu A tadi adalah tetap mempertahankan diri untuk mengontrol dirinya dari semua godaan, ya. Sedangkan apabila Ibu A tadi sudah membuka itu atas izin Ibu A sendiri, bukan Ibu B, ya. Kalau dia membuka pasti dia akan buka dengan izinnya sendiri, ya. Itu sama dengan kita Bapak Ibu atau anak didik kita, di mana jika kita meminta anak didik kita melakukan sesuatu,
Kalau dia tidak mau dengan kesadaran dirinya, pasti dia tidak akan melakukannya. Berarti sebenarnya anak didik kita itu memiliki kontrol. Next. Oke. Perubahan paradigma belajar menurut teori kontrol Dr. William Glasser itu seperti tadi yang kita lakukan, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita ketika meminta anak tadi Bu untuk melakukan A atau B, jika anak tadi tidak mau, pasti tidak akan dilakukan. Dan itu artinya seperti ilusi. Tapi pada dasarnya itu adalah mereka sendiri yang mengontrol untuk melakukan sesuatu atas arahan dari Bapak Ibu guru. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ketika kita juga sebagai orang tua yang menginginkan anak untuk melakukan perbuatan yang positif, pasti karena kontrol mereka sendiri sehingga mereka melakukannya bukan walaupun seperti orang dewasa itu memaksa seperti itu. Jadi menurut Dr. William Glasser dari teori kontrol tadi, bahwa jika kita memberi stimulus akan mendapat respon. Realita sama itu dulu. Sekarang setelah ada teori kontrol Dr. William Glasser, bahwa setiap anak berbeda, kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat sama, itu kalau dulu. Sekarang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dengan adanya perubahan paradigma baru, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal belum tentu semua perilaku buruk itu ternyata memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di paradigma baru, ternyata hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, itu dulu. Karena paradigma baru, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Tapi paradigma sekarang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah itu pada waktu dulu, sekarang paradigma baru, model berpikir menang. Next. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Next. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin dari diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai setiap individu sesuai nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang dasar. Kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar agar terpenuhi dengan baik. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Setiap orang bertahan hidup yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima di kelompoknya, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama dalam
ketika anak-anak didik kita merasa diterima, berarti mereka bisa bergaul dengan kelompok mereka. Itu adalah kebutuhan dasar. Yang ketiga, kebutuhan akan power atau kekuasaan, di mana ini merupakan kebutuhan diakui, mampu atau suatu keterampilan atau kompetensi, prestasi, ya seperti itu. Kemudian kebebasan atau freedom, itu kebutuhan yang keempat, bahwa setiap orang itu ingin mandiri, memiliki pilihan sendiri, mencoba hal-hal yang baru, dan mampu mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah fun atau kesenangan, di mana mereka butuh bermain, butuh tertawa, butuh bersenang-senang. Itu tidak hanya anak ya Bapak Ibu, kita semua memiliki kebutuhan dasar itu. Oke, di sini ada sebuah kasus yang dialami oleh Ibu Lia. Oke, kita amati bersama-sama ya Ibu. Ibu Lia, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Lia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira apa Agus melakukan hal itu? Ada yang bisa dibantu? Kenapa Agus meminta bekal temannya? Belum sarapan Bu dari rumah. Belum sarapan. Berarti kalau belum sarapan, dia belum terpenuhi kebutuhan yang apa Bu? Oke, betul sekali. Terima kasih. Boleh next? Oke, kita tadi membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi apa yang dialami Agus itu dia melakukan hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Berarti dia kebutuhan dasar bertahan. Oke. Kemudian teman Agus jadi perhatikan Agus. Dia minta diberi ya Bu ya? Atau ambil tadi? Minta ya. Berarti Agus diterima di kelompoknya. Kemudian yang ketiga, Agus merasa hebat karena temannya takut. Takut dan menuruti keinginan Agus. Ya, itu merupakan power, kekuatan. Dia merasa kuat, hebat karena sudah berhasil menakuti temannya. Kemudian yang keempat, freedom. Agus merasa bosan. Bekal yang dibawakan ibunya selalu sama, sehingga dia ingin pilihan yang lain, bebas ya. Yang terakhir, Agus iseng. Dia hanya iseng-iseng aja. Dia senang kalau sudah membuat temannya tersakiti, sedih, dia senang, berarti usil ya dia mendapatkan kesenangan dari itu. Oke, next. Motivasi perilaku manusia. Ada beberapa motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Di antaranya motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu bisa terjadi ketika mendapat hukuman. Misalnya, anak akan melakukan sesuatu jika mendapatkan sanksi, jadi dia berubah perilakunya ya Bapak Ibu. Menjadi misalnya jangan datang terlambat, kalau terlambat dihukum. Berarti anak itu menjadi tidak terlambat karena ada motivasi dari luar tadi, karena hukuman. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu berarti motivasi luar. Motivasi luar yang kedua adalah imbalan atau penghargaan. Jika kamu tidak terlambat sekolah, saya akan berikan hadiah padamu berupa 2 buku misalkan, atau kalau kamu bisa baca surah ini, saya akan berikan kamu hadiah berupa coklat misalnya. Itu juga penghargaan dari luar ya. Nah sekarang kalau motivasi intrinsik dari dalam itu bukan dari hukuman, bukan dari penghargaan, namun suatu sikap di mana kita dapat memunculkan motivasi dirinya sehingga anak itu sadar dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu itu dengan sukarela. Ya. Bahwa apa yang saya lakukan ini
saya yakin ini baik, makanya saya lakukan. Nah, itu memunculkan motivasi intrinsik. Apa maksudnya? Coba next. Oke. Ada 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, next. Ini posisi guru sebagai penghukum. Ketika ada seorang murid yang berbuat salah, posisi guru yang berposisi sebagai penghukum akan melakukan suatu tindakan secara tiba-tiba. Misalkan anak itu melakukan kesalahan, anak itu tidak tahu apa yang akan dia dapatkan ketika, atau konsekuensi apa yang dia dapatkan ketika membuat kesalahan itu. Nah, seperti pada gambar, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi posisi menghukum ini memang mungkin secara sekilas bisa mengubah perilaku, namun tidak bertahan lama karena dia hanya ibarat motivasi yang dari luar. Tadi ya Bapak Ibu ya. Next. Kemudian posisi kontrol guru yang kedua, merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya gurunya akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Misalnya, kenapa sih kamu berbuat itu? Kenapa? Nanti saya bisa dimarahi oleh ibu kepala sekolah. Jadi anak itu merasa dia sudah melakukan kesalahan, dan kesalahan itu dia semakin merasa bersalah karena merugikan ibu gurunya. Nah, jadi dia semakin merasa bersalah sehingga dia menjadi rendah diri. Seperti itu. Next. Oke, posisi kontrol guru teman sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seseorang. Ya, seperti sama teman, apa yang bisa saya bantu, mungkin seperti itu bahasanya. Apa yang bisa kita lakukan bersama, mungkin seperti itu. Sebagai teman, intinya setara, seperti itu ya. Next. Oke. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau, di mana di sini guru berperan sebagai pemantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi di sini guru hanya mengawasi, ketika salah dia hanya ditegur, dia hanya pengawas ataupun pemantau. Seperti apa ya? Hanya pemantau ya, pengawas dan pemantau seperti itu. Next, manajer. Manajer di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Di sini posisi manajer ini yang paling ideal untuk memunculkan motivasi intrinsik tadi. Next. Oke, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Hormat pada pimpinan selama 1 jam. Nah, biasanya seperti itu ya kalau menghukum ya Bapak Ibu ya. Itu posisi penghukum. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, dengan kata-kata seperti itu membuat anak menjadi merasa bersalah. Next. Ini yang sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Seperti
teman ya bahasanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu posisi pemantau. Next, nah ini sebagai posisi kontrol guru yang paling ideal adalah posisi manajer, di mana pernyataan yang digunakan selalu menggunakan pernyataan yang positif dan membangun. Apakah kamu tahu kesalahanmu sehingga mereka berpikir apa salah saya? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi mereka diajar untuk berpikir sendiri apakah kesalahannya, kemudian bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi memunculkan dari dalam diri, dan inilah posisi kontrol guru yang paling ideal. Next. Nah, ini salah satu pembeda posisi kontrol guru dari posisi penghukum, kemudian teman, pemantau, manajer. Itu kata-kata yang diucapkan seperti itu. Kalau penghukum kamu ya seperti itu, kamu tidak pernah belajar, tidak pernah benar melakukannya. Dan teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, kemudian pemantau, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Dan yang seterusnya. Oke, next. Oke, dari posisi kontrol tadi kira-kira apa hubungan dengan keyakinan kelas? Kita akan di sini bahas keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas, kenapa sih kok keyakinan kelas ya Bapak Ibu? Bukan peraturan kelas. Kira-kira sama apa beda ya? Sama apa beda ya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Beda ya. Kalau apa ya keyakinan kelas coba next? Oke. Kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal dan itu menyangkut semua ya. Sedikit saja agar mudah diingat, gak usah banyak-banyak. Semua memahami kata-katanya sesuai kondisi kelas. Kalau misalnya kelas rendah, ya yang bisa dipahami kelas rendah. Kalau kelas tinggi, yang bisa dipahami kelas tinggi, nggak apa-apa. Yang penting gak usah banyak-banyak, yang penting dipraktekkan. Itu yang diyakini. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, anak itu dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas itu. Bersama-sama bertanya, setuju dan paham akan keyakinan kelas yang disepakati dan diyakini. Oke, next. Oke, saya sudah berusaha kemarin buat keyakinan kelas di kelas saya, bersama-sama guru saya bertanya keyakinan kelas mana yang diyakini, kemudian disetujui. Nah, dari hasil diskusi dari keyakinan kelas di kelas saya menghasilkan keyakinan kelas kami, yaitu kami guru dan siswa saling mengingatkan. Jadi kami tidak ada saling menyalahkan ya, kita mengingatkan. Kemudian kami guru dan siswa saling menghargai dan menghormati. Kami guru dan siswa tidak boleh memaksa kehendak. Jadi kata-katanya mudah diingat, sedikit saja yang penting itu anak paham. Oke. Nah, sekarang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Bentuknya seperti penggaris ya Bapak Ibu ya. Penggaris segitiga. Segitiga restitusi ini adalah segitiga yang digunakan dalam menyelesaikan masalah, di mana terdiri dari ada 3 yang mendatar ini menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Next. Oke. Pengertian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini dengan kalimat yang mana yang pertama, misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap orang
pasti pernah melakukan kesalahan. Manusiawi melakukan kesalahan itu ya. Dan Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Next. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Next. Oke, yang menanyakan keyakinan. Nah, tadi ini tentang keyakinan kelas tadi. Langkah yang ketiga dan menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Kamu ingin menjadi seperti apa? Next. Nah, sekarang kita langsung ke masalah ya Bapak Ibu ya. Ada sebuah kasus. Next. Nah, Anda adalah wali kelas 9 Sabat Minggu. Suatu hari kegiatan belajar mengajar sudah selesai. Anda dihampiri oleh salah satu guru yaitu Basti. Guru tersebut menceritakan kejadian terjadi pada hari ini pada salah satu murid Anda yaitu Pita. Menurut Bapak Basti, beliau dan beberapa guru lainnya merasa bahwa Pita berbohong. Saat guru-guru tersebut mengajar, Pita beberapa kali izin ke toilet. Pada awalnya guru tersebut merasa biasa, namun dalam 1 jam pelajaran Pita bisa beberapa kali izin ke toilet. Ketika ditanya alasannya, Pita selalu bilang sembelit. Setiap kali Pita izin ke toilet pun selalu diiring dengan tawa dari teman-temannya. Beberapa guru berkata kepada Pak Basti bahwa mereka menawarkan Pita untuk pergi ke unit kesehatan sekolah. Namun ditolak oleh Pita. Anda mengerti dengan situasinya dan akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Pita. Keesokan harinya Anda meminta waktu dengan Pita untuk diskusi dan mengklarifikasi laporan dari Bapak Basti. Nah, untuk ini saya akan menjelaskan tahapan dari segitiga restitusi. Tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita bertanya pada Pita, berbuat salah itu tidak apa-apa Pita, tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin mencari permasalahan tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menanyakan kepada kita, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan tersebut Pita. Ya bisa terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi jadinya merugikan orang lain. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas yang kita percayai, keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan, dan apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam melakukan atau penerapan segitiga restitusi. Nah, sekarang ada sebuah kasus yang ingin saya tampilkan di layar slide saya. Kemudian nanti kita akan selesaikan bersama-sama. Dari kasus ini, saya bacakan atau dibaca sendiri Bapak Ibu? Baca sendiri ya. Oke. Saya beri waktu 2 menit baca sendiri ya. Dan nanti akan saya tampilkan untuk pertanyaannya. Sek. 1, 2, 3. Oke, saya bacakan kasus Sabrina ya. Di sini ada sebuah kasus yaitu Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui warna sepatu harus hitam. Namun karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya.
Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak kamu sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, dari kasus Sabrina, coba kita telaah apa posisi kontrol yang dilakukan Pak Lukman. Nah, ini ada sebuah pertanyaan next. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan indikatornya. Nah, silakan Bapak Ibu yang bersedia menjawab posisi kontrol apa yang dilakukan Pak Lukman dari kasus Sabrina. Boleh dijawab. Siapa yang bersedia, Bapak Ibu? Saya, Bu. Oke, terima kasih Bu Hendri. Boleh saya beri mic-nya ya. Terima kasih untuk menanggapi kasus yang dialami oleh Sabrina. Menurut Pak Lukman, posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah sebagai penghukum, dan indikatornya yaitu dengan sudah melanggar peraturan sekolah. Sabrina sudah melanggar peraturan sekolah. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Hendri atas partisipasinya. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Hendri, bahwa di sini posisi kontrol yang diambil Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Dia tidak mau tahu alasan Sabrina kenapa memakai sepatu hitam, dan langsung seketika dia memberikan hukuman kepada Sabrina yang di mana Sabrina merasa berat hati dalam menjalankan hukuman dan tidak tahu dia dihukum seperti itu dan menyebabkan Sabrina menjadi malu. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Kira-kira kalau tadi kan Pak Lukman sebagai penghukum, kalau kira-kira sebagai manajer, Pak Lukman seharusnya mengatakan apa pada Sabrina? Kalau dia sebagai manajer, kira-kira apa yang ditanyakan Pak Lukman? Boleh dibantu, Ibu? Oke, terima kasih. Saya mencoba Oke. untuk yang pertanyaan kedua. Mestinya yang dilakukan sebagai manajer oleh Pak Lukman, Bu, jika kamu sudah menyadari bahwa perilakumu melanggar peraturan sekolah, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki perilakumu untuk yang kemudian hari yang dimaksud itu? Itu. Terima kasih Bu Jumiatun. Betul sekali. Kalau dia seorang manajer pasti akan memberikan pertanyaan tersebut. Terima kasih. Kemudian kira-kira bila Anda menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut, maaf itu tulisannya 3 di sana ketik ya, di sekolah tersebut, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan yang harus menggunakan sepatu yang berwarna hitam, kira-kira itu nilainya apa yang ingin dituju dari sekolah tersebut? Kenapa sih peraturannya harus menggunakan sepatu hitam?
nggak boleh sepatu coklat, sepatu putih. Itu kenapa ya? Boleh bisa dibantu? Ya, nilai kebajikan apa? Nilai kebaikan. Nilai kebajikan itu nilai kebaikan yang kira-kira ingin dituju dari Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah dari penggunaan sepatu yang berwarna hitam. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Yang pertama dulu, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan? Mengapa siswa harus memakai sepatu berwarna hitam? Menurut pendapat saya, ini demi kebersamaan, demi keseragaman, agar kita statusnya sama, walaupun anak orang kaya atau anak kurang mampu, dia tetap memakai sepatu hitam. Jadi itu sama. Oke, terima kasih Ibu Siti. Ya, betul sekali. Mungkin dengan menggunakan sepatu hitam tidak ada kesenjangan ya Bapak Ibu antara yang kaya maupun yang miskin. Terima kasih. Yang terakhir, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus Sabrina? Boleh atas partisipasinya? Oh, monggo, boleh saya bantu? Menurut pendapat kami, Pak Lukman menjalankan posisi kontrol sebagai penghukum yang membuat Sabrina nantinya malu atau tidak percaya diri. Terus seharusnya Pak Lukman itu menggali terlebih dahulu kenapa Sabrina kok bisa bangun terlambat dan berakhir terjadinya pelanggaran tersebut. Oke, terima kasih khusus atas partisipasinya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya. Oke, untuk kalian semuanya. Oke, next. Oke. Nah, ini seperti jawabannya jawaban itu tadi ya, betul sebagai hukum. Next. Perkataan atau pernyataan Sabrina, jika Pak Lukman sebagai manajer adalah ya, kamu tahu bahwa perilaku ini melanggar peraturan sekolah? Jika kamu sudah menyadari bahwa perilaku melanggar sekolah, apakah kamu bersedia memperbaiki perilakumu? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi? Itu adalah pernyataan yang dinyatakan jika Pak Lukman berposisi sebagai control manager. Oke, next. Nilai kebajikan yang ingin dituju menggunakan sepatu berwarna hitam adalah betul tadi keseragaman, kebersamaan, kesetaraan ya, dari strata sosial yang berbeda. Next. Oke, cara menyikapinya sudah betul dari jawaban khusus bahwa Pak Lukman tadi itu sebagai penghukum gitu ya, tidak sehingga menyebabkan Sabrina itu menjadi tidak tertekan ya Bu ya, tapi atas hukuman yang dilakukan Pak Lukman. Next.
ini saya menerapkan segitiga restitusi pada Nagita, salah satu murid siswa kelas 2, karena lupa menjalankannya. Terima kasih untuk saya mencoba menerapkan segitiga restitusi di kelas 2. Next, simpulan dari apa yang saya laksanakan hari ini adalah sebagai guru kita harus mengetahui dan memahami kebutuhan dasar anak, sehingga ketika ada suatu permasalahan kita harus bisa menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi agar dapat memunculkan perilaku yang memunculkan motivasi intrinsik anak. Next. Nah, Bapak Ibu tiba di penghujung acara dari awal sampai akhir. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Ya, sama ya. Makanya Halaman saya tadi enggak apa-apa dipotong. Ya apa ini? Siapa kok lama ngomongan ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita nyanyi sama-sama ya. Ya. Aku kira dulu. Pas dosa. Tak, ya mana gimana? Pulang, makasih semua. Dan boleh pulang jadi juga Pak. Segitiga restitusi